Hmm, Apa hal bang? tunggu lo dia. Ini tangga abang lagi merisau dah nih. Nah, apa cerita? Dia nih lakinya tuh malah Mhm. tak balik. Oke. Kayaknya laki itu nggak tahu selingkuh atau enggak ya, enggak pernah dia cerita. Hmm. Kayaknya berjudi lah laki ini. Tiap malam keluar. Tiap malam keluar balik subuh. Tiap malam keluar balik subuh. Saya tanya sapam ke apa bukan? Tak ada. Kalau balik malam keluar subuh sapam Hmm. masih mending. Bisa lah ya. Nah itu gini bertanya. Dia sih nggak melihatkan bukti-buktinya, tapi kata laki itu kalau udah marah suka nak main pukul. Nah dia nih bertanya Hmm. kemana harus ngadu nih. Saya bilang kalau ngadu ke polisi, Betul. Betul cuman betul. mungkin dia takut. Atau ada ndak perlindungan-perlindungan atau tempat-tempat dia curhat atau memang langsung Hmm. dia nak talak nih. Tapi setahu saya kalau perempuan susah nak nalak nih kalau ke pengadilan. Hmm. Bisa tapi repot. Saya bilang kumpulkan ya bukti-buktinya. Ada Kira-kira demoto bekas lebam, luka bekas lebam atau ada tapi ada? di tempat tersembunyi enggak pelaksana ngelihatnya. Iyalah, istri abang ke. Kan artinya Ah, dia mau cari lo nih kemana nih ya lakinya nih betul. pertama. Saya bilang tak mungkin lah saya nak ngawas laki kau, ya kan? Ya. Laki kau punya urusan tak mungkin saya yang cari-cari. Mm-mm. Udah lah bang, kita ke pengadilan ya. Dia bilang aku pergi pengadilan lah. Pengadilan mana tak tahu pula saya pengadilan mana kan. Oke. Kira-kira dia ada tahu. KDRT ini ya kalau udah ada lebam ya, Ah, atau lebam. ini Kayaknya lebam menurut dia fisik sih ada lebam. Tapi lebam. nanti saya suruh bini saya ngecek lah. Dia Mm-mm. enggak lebam Atau betul-betul. minta dia foto keluarganya foto gitu kan Nah, bisa tuh bang. Kalau sebenarnya tuh kalau yang kita bicara KDRT ya, hmm, KDRT itu kan terjadinya kan karena ada ketimpangan kuasa ya, atau power, yaitu biasanya di dalam hubungan. Nah, ini dialami sama tetangga abang itu kemungkinan besar ya memang KDRT secara ya, fisik. ya, Tapi kalau misalnya sampai tidak pulang karena berjudi, bisa jadi juga KDRT-nya tambah ekonomi. ya, betul, Nah, betul. psikis juga ada kan? Apakah dia ada dipaksa misalnya berhubungan badan? Nah, itu juga masuk seksual. Nah, itu kan mau dicari tahu juga tuh Bang. Atau misalnya kalau memang dia merasa perlu untuk membuat laporan, bisa langsung ke polisi. Ya, Ke ya. kita di Polresta itu ada unit PPA namanya. Itu Oh, perempuan, perlindungan perempuan anak. tapi Uh, dia nih takutnya Apa setelah nih? dia lapor, Hmm, datanglah polisi. Dia kalau langsung ditangkap lagi kan, iya. kalau tak langsung ditangkap, baik di pelasahnya gitu kan. Banyak gak dengar-dengar saya cerita nih kan, mohon maaf kalau ini agak kejam, suami bunuh istri Oh, atau dimutilasi. Ya mungkin itu dia takut nih. iya, iya, iya. Mungkin yang perlu diedukasi sih Bang, masyarakat nih ya, Ya, terutama perempuan itu sebenarnya kalau udah ada perlakuan KDRT dari pasangan, tapi laki-laki perempuan juga sama sih, laki-laki perempuan punya potensi jadi korban juga kan. Kalau udah ada satu kali, itu ceritakan ke orang terdekat. Itu salah satu sebenarnya salah satu ke antisipasi. adik, ke kakak, ya lah. Yang dipercaya ya. Kedua, terus didokumentasikan kalau misalnya memang ada bekas-bekas calar, luka, Ya, ya, lebam, ya, apalagi ya, sampai misalnya berdarah gitu ya. kan. Kalau misalnya ada diperiksa ke dokter, jadikan itu sebagai catatan. Jadi kan ada di rekam Ini medisnya visum tuh. lah ya. Gitu. Atau yang paling paling inilah ya antisipasinya ya. Ya tadi diceritakan ke orang terdekat. Kalau memang diperlukan ke psikolog, Ya, ya, lakukan penanganan ke psikolog. Lalu kalau memang dianggap sudah berbahaya, membahayakan, keluar dari rumah. ya, ya, Itu paling ya. penting tuh sebenarnya. Karena kalau Hmm, kita udah bicara masalah KDRT, apalagi kekerasan fisik itu kan kita udah pernah dengar yang dipukul sampai habis-habisan ya, oleh anak kah, oleh pasangan kah gitu kan. ya. Itu kan sebenarnya kalau itu udah kejadian kayak gitu tuh biasanya tidak langsung terjadi besar, dari kejadian kecil sebenarnya. Tapi kekerasan dalam rumah tangga nih ya, kalau kita Mhm, melenceng sedikit dari tetangga mhm, aja nih. mhm. Apa ke selalu kejadian suami istri yang nama KDRT? Mhm, Bisa enggak mhm. mama ke anak, bapak ke Bisa, anak, atau anak ke mama? bisa bang. Artinya itu juga Heeh. KDRT kan? Ya itu masuk KDRT karena Ya, hubungan kan, ya, ya, bahkan ya, teman dengan teman, terus misalnya kayak eh maaf nih yang belum nikah ya, ya, sekarang disebut ya, pacaran ya ya. anak itu bisa masuk KDRT. Karena kan pikiran kita kan kekerasan dalam rumah Kekerasan tangga. betul, Artinya kebanyakan berita-berita ini kan
pernikahan. laki merasa bini kan jarang kita dengar. Ada sih beberapa dengar misalnya anak bunuh emaknya Itu gara-gara tidak sedikit sebenarnya. gara-gara pinjol, gara-gara apa kan, narkoba. Berarti KDRT ini sebenarnya luas enggak? Ya, jadi persepsinya bukan hanya karena hubungan suami istri, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri bisa juga. Bisa. Dan eh, undang-undangnya pasti ada nih, Lia. Ada. Ya kan, undang-undang untuk melindungi Korban pertama. istri atau melindungi suami kalau kebalik anak segala macam kan tuh pasti ada. Ada. Oh, itu di undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Kalau enggak sepengetahuannya ya, kalau enggak keliru, yang mudah-mudahan enggak keliru, itu di undang-undang nomor 23 tahun 2004. Oh iya. Itu di pasal 44 sampai 53 itu membahas mengenai yang jatuh hukuman itu. Kalau untuk kekerasan fisik yang berat misalnya sampai berdarah apa gitu kan, dirawat sampai rawat inap misalnya gitu, nah itu 10 tahun itu untuk itunya. Tapi kalau misalnya yang seksual, nah, atau misalnya sampai ada keguguran janin, dipaksa, itu 20 tahun malahan. Jadi sebenarnya mungkin perlu diedukasi ya, masyarakat kita ini kan dengan budaya timurnya kan beranggapan kalau hubungan suami istri itu hubungan private. Nah, biasanya kemudian dianggap menjadi tidak, orang lain tidak boleh tahu nih, aib nih. Padahal kalau salah satunya itu adalah kekerasan, apalagi udah sampai ke fisik, itu sudah menjadi kewajiban kita biarpun itu orang luar untuk mengamankan korban atau yang berpotensi menjadi korban. Jadi tidak ada tuh alasannya bilang nanti kita dianggap kepo nih. Udah dengar tetangga jerit-jerit misalnya gitu kan, tetangga tuh bilang tolong boleh kita kepo ya boleh. Bahkan mungkin itulah ya peran dari RT, peran dari RW. Itu kan bentuk rukun tetangganya tuh kan. Kalau zaman dulu oke lah ya. Zaman dulu pagar enggak setinggi gaban kan. Iya, sebelah ya nampak kan. Kalau dia apa-apa pun nampak. Kalau misalnya kekerasan nampak. Sekarang kan semua serba private nih. Pagar setinggi-tingginya. Kadang-kadang kita dengar pun tak bisa ada apa orang sebelah kan, tiba-tiba dengar meninggal dah. Dengar pembunuhan dah. Itu satu sisi tidak bisa kita salahkan mereka, itu keamanan kan, karena kejahatan mana kita tahu kan. Tapi satu sisi ya itu tadi tuh mau nyalakan RT pasti bilang tak tahu gak, dia tak pernah cerita rumahnya tertutup segala macam. Itu repot tuh ya. Mungkin itu penting bang, kayak menghidupkan kembali kayak arisan, betul, pengajian atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya tuh bisa menghimpun rukun tetangga tadi. Hubungan antar tetangganya menjadi lebih saling kenal. Itu bukan berarti kita kepo juga kan, kenal berapa jumlah orang di rumah itu, siapa anaknya, itu kan sebenarnya salah satu cara kita untuk menghindari kriminal. Salah satu entah pencurian, perampokan, nah salah satu kita KDRT sebenarnya. Bikin sebulan sekali gotong royong. Gotong royong kan. Kalau lihat bapak mulai lemah-lemah, apa kau nih? Mabuk ke, narkoba ke, atau jadi sapam kan gitu. Cuman kadang kita bawa pengumuman lah nih. Pengumuman besok hari Minggu gotong royong. Nah, pakai bayar tuh. Ya nyumbang duit ala 40.000 ya, saya tak bisa nih. Itu sebenarnya bisa lah bikin aturan, sebenarnya memang kehadiran fisiknya yang diperlukan. Artinya memang semua balik ke kita juga nih kan. Pak RT nak maksa pun, nak tetap naik gotong royong, tak segala macam kan, nak diusir tak bisa. Pula tanah dia, rumah-rumah. Betul. Pada akhirnya memang KDRT ini sesuatu yang tersembunyi karena aib tadi itu. Iya. Orang merasa, alah aku dipelasah lagi, pelasah suami. Malu nih orang tahu gitu kan. Ujung-ujungnya habis sendiri kan. Dia punya pengalaman sebenarnya, dulu tuh punya tetangga yang sebenarnya dia dekat sama yang istri ya. Jadi pernah dia itu pas main jadi buka toko kan. Jadi kan kalau namanya toko ya terbuka lah ya, itu bukan rumah ya. Jadi pas datang ternyata teman dia ini yang perempuan ini hampir dipukul pakai helm kita yang SNI itu bang. Standar itu apa bahasanya kita tuh helm apa tuh? Tebal tuh helm. Nah, tebal tuh kan. Pas dilihat dia pasangannya itu sekarang udah jadi mantan, itu berhenti. Nah, tapi lihat tanya itu kenapa? Maksudnya lah bukannya mau kepo dalam artian dia mau tahu masalah suami istri enggak. Kenapanya dalam artian
kamu aman nggak? Kalau Ya, kamu nggak aman, keluar dari rumah. Atau apakah harus kita libatkan orang tetua di kampung ini kampung, gitu ya. kan? Karena waktu itu juga pendatang. Nah itu sampai kayak gitu bang. Jadi pernah dia dipukul kakinya sampai tidak bisa jalan, nggak keluar dari rumah sampai 2 hari. Hmm. Nah itulah ya bentuk dari kepedulian kita. Jadi begitu kita lihat orang itu biasanya ada nih, Ya, kok kalau tak sekarang pernah nggak ada keluar, 2 hari. Aku cuma layak ke rumah karena itu. mungkin nutupin Iya, lembam-lembam. nggak bisa jalan. Terus saya Ya, bilang apa perlu dikasih tahu mamanya? ya. Karena kalau misalnya mamanya tahu kan, mereka bisa selesaikan nih secara internnya kan, bukan Hmm, kita yang hmm, campuri kan. hmm. Nah sampai kayak gitu. Jadilah sampai jelaskan sebagai korban kamu tuh punya hak ini, Hak ada ya, perlindungan ini, ada lapor ini, segala iya. macam. Kalau misalnya perlu ini sampai ke sini, itu sampai dia kasih tau kayak gitu. Jadi di edukasi dia untuk tidak malu mengakui bahwa memang ada kekerasan terjadi di dalam Ya, rumah tangga. rumah tangganya tuh, dalam hubungan. Nah, Jadi itu ini bukan buat salah dia. kita nih yang Mm-mm, kejahatan dalam rumah tangga tuh tidak hanya ke rumah tangga yang udah berpuluh tahun, ya enggak? betul. Kita yang kawin-kawin muda nih, yang sekarang lagi tren kawin umur 20 punya anak, terus nanti besarnya biar sama kan. Mm-mm. Pada akhirnya kematangan emosionalnya mungkin akan belum cukup ya. Tidak semua, tapi kebanyakan mungkin menurut saya perkawinan yang terlalu dini Rentan. rentan menyebabkan kekerasan rumah tangga. Masing-masing masih punya kesibukan, masing-masing punya emosi yang tinggi, kan. Mm-mm. Tak banyak tak banyak yang bisa Survive. survive, Betul. ya kan? Betul. Karena muda nanti balik ke orang tua, ya mak bapak kita susah, Mm-mm. kan? Boleh kawin muda, tapi pendidikan cukup kan lo? Maksudnya bukan pendidikan secara kontekstual ya, misal pendidikan agamanya kuatkan, ya kan, pendidikan mentalnya kuatkan, segala macam. Belum punya anak kita tangis-tangis nanti kan, Mm. ya marah lagi balik marah-marah, abek lagi kita. Sebenarnya itu kalau untuk nikah ya, Ya, kita karena kita udah nikah nih kan bangnya, maksudnya hmm. masing-masing udah punya pasangan, kita udah tahu nih. Kalau dia dulu tuh diajarkan sama orang tua tuh, namanya nikah itu adalah gerbang masalah baru. Iya betul. Jadi orang tua sudah menyiapkan kami Ya, sebelum menikah untuk tahu nih, kalau nikah nanti tuh kalian udah punya tanggung jawab yang betul. besar, nggak lagi kayak kalau jadi anak itu kurang uang minta sama Ya, orang tua ya, gitu ya, kan ya. Disiapkan dulu nih mandiri secara finansial, disiapkan dulu nih mandiri secara emosional, ya, psikologisnya, ya, paham nih apa yang menjadi hak kita sebagai ya. misalnya Lia sebagai istri, Istri, apa yang menjadi kewajiban kewajibannya, sebagai istri. Nah, kalau udah tahu itu, otomatis kita akan tahu mana yang boleh kita terima dan mana yang betul, tidak boleh kita terima. betul. Jadi waktu kita di usianya, kita tidak bicara masalah kapan sih batasan usia yang itu ya. Ya, Secara alat reproduksinya sudah siap, negara juga sudah mengatur itu kan, itu ya, secara medis betul, juga ada betul. dijelaskan. Tapi orang bersangkutan yang tahu. Ya, Jadi kalau misalnya, iya sebenarnya intinya tuh kalau kita bicara masalah punya hubungan nih, hubungan apapun, apalagi itu sampai ke pernikahan, apalagi itu sampai menghindari jangan sampai ada kekerasan. Nah, perlu dipahami bahwa setiap kita punya hubungan dengan siapapun, kita itu udah sebagai pribadi yang paham, yang tahu, yang punya kecintaan ke diri sendiri itu cukup. ya, ya, Nah, kenapa ada yang menjadi korban dari KDRT? Biasanya mereka dianggap cukup lemah. Secara karakter mereka dianggap tidak mampu melawan. Secara bukan emosional, secara ekonomi ya, dia tidak punya kemandirian. Nah, itu kenapa pernikahan tadi yang usia dini ya. atau usia anak itu menjadi sangat rentan karena biasanya mereka tidak siap secara emosional, tidak belum siap secara Ekon, karakter yang matang, ya, ekonomi, iya, apalagi ekonomi. ya, Gitu. Jadi nanti waktu saat mereka punya hubungan, maaf nih, banyak kan sekarang konten-konten itu isinya anak-anak nikah usia muda mudah, atau usia anak, bahkan ya, mereka punya anak mereka pamer itu ya, itu ya, lebih ke flexing ya, atau lebih ke ya pemuasan sesaat, ya. Karena sedangkan itu rentan untuk mendapatkan eh, kekerasan. setelah kita masuk ke pernikahan, Mm, mm, kadang-kadang nih, kadang-kadang kita sama-sama udah mm, berkeluarga lah nih. mm, Yang menjadi pemicu pertengkaran tuh mm, mm. kadang-kadang bukan hal yang besar Iya, lagi tuh, silly. bukan hal yang Mm, perselingkuhan, mm, segala macam. mm, Kadang-kadang hal-hal kecil, misalnya naruh anduk tempat tidur, itu hal kecil dulu, mm. dulu sering kita lakukan tuh. Iya, Habis nikah tak bisa tuh kena iya, marah bini itu, betul, betul. ngambil baju berantakan, kan hal Mm, kecil tuh mm, mm. hitungannya itu kan. Tapi kok bertahun-tahun. Tapi kalau udah sering, nah jadi maksud saya kekerasan rumah tangga tuh jangan dipikir bahwa
eh, akibat dari perselingkuhan, Iya, ekonomi. Nggak hanya itu mm, tuh, hal-hal kecil itu bisa jadi penyebab iya, rumah tangga, betul betul. kesenangan rumah Pemicu. tangga, ya kan? Balik misalnya tak berkabar, ya kan? Mm-mm, Pergi tak berkabar, atau ya. anak zaman sekarang dry text Ah, di WA panjang jawabannya oke. betul. Jadi hal Di tuh. video call segala macam, chat dimatikan. Mm-mm, Hal-hal mm-mm. sepele sebenarnya Betul itu. betul. Tapi kalau udah keadaan capek, pikiran banyak, Ah, masak lah saya selesai, ya habis tuh. Jadi bahan pertengkaran mm, segala macam. itu Repot memang rumah tangga itu, maksudnya walaupun itu ibadah lah dalam kata agama kan, terpanjang gitu kan. ya makanya harus dipersiapkan betul-betul Mm-mm. mental, ekonomi segala macam. Bohong ya, kalau menurut saya bohong kalau ada tenang ya kita kawin loh, insya Allah rezeki ada dari Allah. Betul, betul rezeki dari Allah ada. Cuman kan yang jalankan kita nih. Kalau kau tak siap, kalau kau tak habis Betul. habis nikah ungkang-ungkang di rumah ya, Allah nak kasih rezeki pun macam mana? Iya, Ya, nggak ada usahanya nggak kan. ada usaha. Ya. Sebenarnya kalau intinya tuh kalau untuk KDRT nih ya, karena tadi kan kita ngomongnya masalah kekerasan itu kan Ya. di dalam keluarga itu kan tidak hanya kekerasan fisik, tadi ekonomi yang abang Iya, bahas itu kan. Jadi kalau seseorang itu kalau udah memutuskan atau hubungannya lebih serius, bukan hal yang apa ya klise kalau kita itu udah merancang atau kita udah punya agenda nih mengenai perekonomian misalnya apakah betul. pasangan punya hutang, apakah tidak punya hutang, Udah apakah ada perencanaan ke iya punya depannya. kebiasaan berjudi atau Ya, tidak ya, kan, ya. hal-hal kayak gitu itu harusnya menjadi pembahasan sebelum menikah. Betul. Nah itu salah satu cara untuk meminimalisir Kekerasan kekerasan dalam di rumah dalam tangga. rumah tangga karena ekonomi ya salah satu hal yang sering kali menjadi pemicu. Ya, ya. Nah, ada orang yang misalnya suami tidak terima nih istrinya nanya terus soal uang, banyak bacot, misalnya bahasa Ya, kasarnya, ya. dihantuk kan ya palanya ke dinding dalam Betul. keadaan capek kan? Betul. Atau misalnya belum bisa punya anak, tapi kemudian mereka punya anak dalam setahun, setahun, setahun. Nah, itu perlu dibicarakan sebenarnya mau punya anaknya berapa. Kalau misalnya pun tidak mau punya anak, misalnya belum mau punya anak itu alasannya apa. Nah, itu kan yang Ya. bersangkutan. Nah, kematangan seperti itu harusnya dipunya dari awal. Itu buat minimalisir kekerasan Nah, itu. ngasih jatah pun kadang-kadang jadi Iya, pemicu tuh iya ya. betul. Misalnya, ayolah dek, Mm, mm, ah mm, capek mm. bang, bilangan. Tapi si suami tak terima, mungkin bahasa capek Mm, itu mm, mm, bahasa mm, mm. kasar, ah, anyap gak tuh? Mm, mm, mm. Itu sebenarnya masuk Gara-gara pemaksaan. tuh ya, eh, halal tapi bisa jadi mudarat tuh itu. Betul, betul. Ya kan? Walaupun kata orang bilang tak boleh lah nolak-nolak Mm, laki, cuman kadang-kadang laki ini pun suami ini harus ya mm. lihat-lihat Ya, situasi kondisi, betul. artinya memang betul istri tak boleh nolak, tapi kalau keadaan capek segala macam kan Itu kan perlu itu dibicarakan, Bang. pemicu tuh, maka komunikasi kan dek bagus-bagus sedikit dek, Mm, dek mm, kasih mm. martabak lo kan, nah kali guys habis capek tiba-tiba mau kan ya, ini enggak, ini bukan suatu yang vulgar Mm, tapi mm. memang ini Betul, pendidikan betul, ya. betul. Banyak sekali contoh-contoh kasus gara-gara tak dapat jatah. Iya, jadi suaminya misalnya jadi Bini, tensi naik gitu betul, kan. bini di plaza Itu, gara-gara tak dapat menolak jatah, iya, istri dibunuh. Banyak tuh betul. kasus tuh, coba kita baca. Makanya penting buat kita kalau misalnya mau memutuskan hal-hal yang serius kayak gitu, Hmm, dibicarakan. hmm. Jangan sampai alasannya cuma karena tadi, oh biar keren nih, Ya, sold out ya, bahasanya kan, atau terus misalnya biar tadi itu Bang apa bilang, punya anak nanti anaknya umur 20 misalnya kayak sama, seumuran. ya Enggak, banyak alasannya sekali. bukan gitu. Karena kalau pernikahan tuh memang ya tadi bicarakan hal-hal yang memang sensitif malahan. Ya, ya, Kalau lihat tuh kuncinya dulu tuh, bicarakan hal-hal yang kita tidak bisa bicarakan dengan orang hmm, lain hmm. kepada calon. Ya, ya, Misalnya masalah ekonomi, apakah kita punya hutang, dia punya hutang. ya. Misalnya dia punya penghasilan, dia punya ada tanggungan yang lain. Apakah Betul, adik, orang tua, betul, betul nggak? betul, Itu betul. dibicarakan. Atau misalnya kalau kami dulu sampai di titik yang kalau misalnya ada orang ketiga, dia menanggapinya seperti apa, dia menanggapinya seperti Ya, apa. ya, Kalau ya, misalnya ada kebangkrutan, menanggapinya seperti apa. ya. Jadi itu hal-hal yang kita mungkin tidak bicarakan dengan orang lain, tapi kita bicarakan dengan orang yang menjadi calon kita. Karena memang ya Betul. tadi hubungan yang serius tadi untuk menghindari kekerasan Dalam rumah dalam tangga rumah tadi. tangga itu memang memang perlu persiapan, enggak? Kalau justru kalau saya bilang setiap orang yang menjadi pelaku itu adalah orang yang berpola, Bang. Nah, Pelaku dari kekerasan itu adalah orang-orang yang punya pola melakukan kekerasan sebelumnya. Jadi,
Kalau saat kita kenal dengan seseorang, orang itu sudah melakukan kekerasan Hmm. satu kali, itu pikir ulang untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Ya, ya. Stop kalau perlu. Nah, itu penting bagi kita untuk selalu itu saya tekankan untuk berani bersuara. Karena yang namanya korban itu meskipun mungkin ada apa sih maksudnya pemicu Ya, yang ya. disebabkan oleh korban, Ya. tetapi tidak pernah ada penyelesaian masalah itu dengan kekerasan. Jadi tetap salahnya adalah pelaku kekerasan Iya. itu. Jadi Berani bersuara, saya suruh dia lapor. lapor, Sebenarnya gini, fotokan ya, siapkan lebamnya bukti nggak? betul, lebamnya dikumpulkan, ceritakan sama Soalnya orang tak ada bukti terdekat. ya, saya pula jadi ini. Tuh, Nanti terus dikira saya pula jadi selingkuhannya kan? ada Nah, ini bang, ada psikolog kita. Jadi kalau di di mana kota tuh? Pontianak kita ada Nah, psikolog. Jadi ada dinas juga yang memang menaungi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi itu kalau hal-hal seperti itu ada dinas yang memang bidangnya, ya. atensinya untuk itu. Jadi bisa laporan dulu ke dinas, nanti didampingi sama ada dari dinasnya atau dari kader pendamping perempuan anaknya Kota Pontianak gitu. Kita dampingin. Kasih WA tadi dah. Jangan Iya, nelpon-nelpon saya gitu. Nanti Iya. laki udah curiga kan. betul banget. Nelpon ya bini saya bilang kan. Terus sarannya gini juga, kalau misalnya ternyata korban adalah perempuan, tolong bercerita dengan entah saudara dekat, Ya, laki-laki atau perempuan tidak masalah kok saudara. Ya. Tapi kalau misalnya itu bukan saudara, tolong sama ya gendernya ya. sama. Jadi bahannya. Oh, itu kan bukti kau selingkuh dia pas. Betul, nanti malah dibilangnya malah alasannya lain kan. Ya, berarti kita tak ngelarang pernikahan dini, tapi persiapkan segala sesuatu dengan matang, mental, uang, Tapi jangan segala lakukan macam. pernikahan usia anak. Beda ya. Ya. Ini dengan anak itu beda. Ya, Tidak karena ada. ini kan lagi kontroversi lagi Iya. undang-undang kesehatan yang baru, tapi nanti Iya, kita betul cerita, kita bahas boleh minggu depan tuh nanti bang. kita cerita lagi tentang Iya, undang-undang kesehatan tahun itu banyak 2004 ini kan banyak baru itu PP itu, kontroversinya. bukan Ya. undang-undang PP, peraturan Jadi PP. nantikanlah yang minggu depan kita bicarakan kalau memang lagi hype, lagi tinggi-tingginya berita ya, tentang undang-undang kesehatan yang baru nih. Itu bahkan ada diatur mengenai pembagian alat Kontrasepsi. kontrasepsi. Ya, makanya itu jadi kontroversi. Jadi nantikanlah omongkan Jaklo minggu depan. Untuk sekarang saya nak ke tempat tetangga Solo ini Ya, aman kalau bang. jangan lakinya salah sangka ke saya. Tuh. Ya, makasih lah ya. Punya atensi Nanti kita juga. ketemu lagi minggu depan ya. Oke bang. Sip, terima kasih. Kamu kan kalau bang.